Kita sangat prihatin ya terhadap tidak terjadinya titik temu di dalam perdamaian yang dilakukan tadi siang. Mereka bikin draft segala macam udah siap, udah di meja, tinggal tanda tangan, kabur. Ada telepon dari Densu minta dilibatkan gitu. Oh, Densu yang bilang minta Iya, dilibatkan. kayaknya seperti itu. Karena Densu merasa itu, ini terjadi sumbangan bukan gara-gara Densu, bukan gara-gara Novi, gara-gara ada orang buta ya, catat ya. Bukan membantu. Mana mereka punya sejarah pernah dapat uang 1,3 miliar kalau tidak punya rasa kasihan sama Agus. Ini yang gerakan Tuhan semua. Ya, jangan kalian merasa sebagai orang yang memiliki hak atas semua itu ya. Dan urusan Densu dengan saya urusan lain ya. Kita catat. Kita nggak mau ketemu lagi kalian. Kalian pembohong. Aksi walkout Pratiwi Novianti yang dilakukan secara sepihak membuat perdamaian yang sudah disepakati kembali mentah. Kandasnya upaya perdamaian yang sedari awal diperjuangkan kedua belah pihak kini berakhir sia-sia. Farhad Abbas bahkan dibuat geram dengan tindakan Novi yang menurutnya tidak mempunyai itikat baik. Mengingat sedari awal semua draft dibuat oleh pihak Novi, namun Novi sendiri yang membatalkannya dengan memilih walk out menjelang proses penandatanganan kesepemahaman. Aksi walk out Novi juga disebut-sebut menjadi penyebab mundurnya Brian sebagai kuasa hukumnya Novi. Brian disebut-sebut kecewa dengan sikap Novi yang tidak menurunkan egonya. Lantas seperti apa tanggapan kuasa hukum para donatur atas gagalnya perdamaian yang sempat disepakati masing-masing pihak tetapi berujung batal? Kami berinisiatif untuk melakukan press conference tersebut untuk menanggapi hasil dari pertemuan yang diadakan tadi di apartemen Verde kalau nggak salah saya. Di sana akhirnya tidak menemukan titik terang dari persoalan antara Novi dan Agus, dan pada akhirnya Novi melakukan walk out begitu ya. Sikap kami para kuasa hukum dari donatur gitu ya, kuasa hukum para donatur, sikap kami tentu masih sama, serupa sejak awal. Kita sangat prihatin ya terhadap tidak terjadinya titik temu di dalam perdamaian yang dilakukan tadi siang. Harapan kita sebenarnya itu harus terlaksana dengan baik. Walaupun kondisi kita sebagai donatur terasa terabaikan ya. Padahal kita memiliki peran penting sebenarnya di situ, dan saya juga sudah memintakan waktu kemarin itu supaya diberikan ruanglah kepada donatur, karena peran donatur ini adalah peran penting di dalam lingkaran donasi itu. Kami sudah sampaikan berapa kali, lingkaran donasi ini apabila tidak ada donatur, maka Novi maupun Mas Densu dan Agus itu tidak akan ada di dalam lingkaran donasi itu. Oleh karenanya kami meminta agar jangan ada orang yang memberikan statement-statement mendahului proses peradilan. Seolah-olah bahwa dia adalah yang paling benar, yang lain semuanya salah. Jangan ada sikap-sikap seperti itu. Karena tadi kami melihat proses daripada mediasi, terlihat arogansi dari sejumlah pihak yang menunjukkan bahwa dia begitu gagah, menunjuk-nunjuk. Kalau saya yang ada di sana, saya pastikan, saya minta ruangan itu ditutup. Mereka bikin draft segala macam udah siap, udah di meja, tinggal tanda tangan, kabur. Di telepon mungkin pas telepon. Nggak ada pengaruh, memang niatnya nggak bagus dari hatinya dari awalnya. Kalau nggak gue laporin polisi. Mereka ini makanya gue laporin polisi gara-gara begitu. Ada yang dinamakan etis atau tidak etis, atau patuh atau tidak patut ya. Asas kepatutan ini adalah menjadi dasar sebagai bahagian daripada sikap dan perilaku. Seyogianya seorang perempuan itu tentu ya sangat sensitif ya, sangat sensitif. Haruslah patut diperlakukan mungkin secara arif. Kami tidak melihat secara langsung karena kami tidak diundang ya. Tapi apabila itu memang benar, maka sangat disayangkan ya, karena kita harus paham ya bahwasannya Teh Novi ini adalah seorang Sri Kandi yang mendedikasikan dirinya menjadi pegiat sosial yang berjuang ya
dalam hal untuk mendedikasikan dirinya sebagai bahagian daripada pelaku untuk membantu pemerintah terlebih menangani masalah persoalan-persoalan sosial. Kalau kita tidak support itu, justru kita jatuhkan mentalnya atau kita buat dia semacam tidak memiliki harga diri. Ini menurut saya adalah satu hal yang sangat disayangkan sekali. Karena ada telepon dari Densu minta dilibatkan gitu. Oh, Densu yang bilang Iya, minta kayaknya seperti itu. Karena Densu merasa itu, ini terjadi sumbangan bukan gara-gara Densu, bukan gara-gara Novi. Gara-gara ada orang buta ya, catat ya. Bukan membantu. Mana mereka punya sejarah pernah dapat uang 1,3 miliar kalau tidak punya rasa kasihan sama Agus. Ini yang gerakan Tuhan semua. Ya, jangan kalian merasa sebagai orang yang memiliki hak atas semua itu ya. Dan urusan Densu dengan saya urusan lain ya. Kita catat. Kita nggak mau ketemu lagi kalian. Kalian pembohong semua. Kita nggak mau ada urusan lagi Densu. Urusan Densu dengan saya dengan hukum aja. Urusan Novi dengan hukum aja. Kita nggak mau. Kita jalan terus. Ada rencana perdamaian yang dilaksanakan tadi pagi ya, dari tadi pagi sampai siang. Nah, kita menghargai itu. Kita menganggap bahwa semua pihak yang terlibat sesungguhnya adalah orang baik. Orang baik yang mau menyelesaikan persoalan ini dengan bijak, dengan baik pula. Namun kalau sampai ini tidak terjadi, saya juga bingung ya. Kalau kemarin kan yang di Gedung Juang itu tidak terjadi perdamaian karena salah satu pihak tidak hadir. Nah, kalau yang sekarang ini hadir semua tapi ada salah satu pihak yang walk out. Saya dengar begitu. Nah, jadi kan pastinya format dan poin-poinnya itu yang nggak sesuai. Nah, poinnya apa ya? Saya sampai saat ini belum pegang, belum terima draftnya. Apa saja yang dibicarakan poin-poin dalam perdamaian hari ini hingga gagal. Namun demikian, ya ini yang kedua kali dicoba. Mungkin nanti kalau ini segera kita upayakan, kita akan melakukan perdamaian sekali lagi di pengadilan melalui mediasi. Insya Allah dalam mediasi nanti bisa tercapai perdamaian. Harapan saya begitu. Gagalnya perdamaian dan aksi walkout Novi ternyata sudah diprediksi oleh Pablo Benua yang sedari awal tidak yakin perdamaian antara pihak Agus dan Novi bisa terwujud. Pablo sendiri mendukung langkah Novi yang memilih meninggalkan pertemuan perdamaian yang saat itu akan membubuhi tanda tangan kesepamahaman mengenai penggunaan uang donasi untuk biaya pengobatan Agus. Lantas, benarkah ada yang mempengaruhi Novi hingga memutuskan memilih walkout dan perdamaian pun batal disepakati? Sebenarnya adalah sesuatu hal yang memang udah gue prediksi gitu loh. Udah gue prediksi bahwa akan ada deadlock kembali gitu. Kenapa? Karena memang pada saat mediasi yang ada di Gedung Juang saja sudah menunjukkan ada ketidaksepemahaman visi di dalam penyelesaian persoalan yang terjadi pada Agus dan Novi saat ini. Ini bukan lagi persoalan antara Novi dan Agus, tetapi antara Novi, Agus, dan para donatur. Ini jadi persoalan tiga pihak begitu. Jadi kalau mau menyelesaikan tentunya harus melibatkan para donatur. Karena donatur adalah pihak yang paling memiliki wewenang untuk menentukan uang tersebut diperuntukkan sebagai apa. Kalau dari Novi walkout itu menurut gue ya itu adalah langkah yang tepat bagi Novi, karena Novi memang sejak kemarin di live TikTok gua, di seluruh video gua selalu gua sampaikan bahwa memang Novi itu ada di pihaknya para donatur. Di malam harinya, kemarin malam gitu ya, semalam lah berarti ya, Novi itu sudah sampaikan kepada saya, bang saya bersama para donatur. Itu yang disampaikan oleh Novi. Itu sebenarnya menjadi clue, itu menjadi kata kunci bahwa
walkout itu terjadi begitu. Jadi kalau orang-orang pada kaget Novi walkout, kalau saya sudah tidak kaget karena saya punya keyakinan Novi punya caranya sendiri untuk menunjukkan kalau dia bersama para donatur begitu. Kenapa Brian akhirnya mundur? Ya tentunya itu mundurnya Brian karena adanya rasa kalau dibilang penyesalan bisa jadi dari Brian sendiri karena dia sendiri yang mengucapkan kepada Farhad secara diinisiasi oleh dia, secara inisiatif dia sampaikan kepada kuasa hukumnya Agus, dia sampaikan saya menjamin gitu kan, ada kata-katanya itu, dia menjamin bahwa uang tersebut kalau sudah dipakai untuk pengobatan Agus akan diserahkan kepada Agus sisanya. Dia menjamin, tapi dia tidak punya hak untuk menyampaikan jaminan tersebut karena yang bisa menjamin itu hanya donatur. Ya, tapi poin penting di sini adalah Novi tidak akan mundur satu langkah pun untuk berbuat kebaikan sebagai pejuang kemanusiaan. Itu aja poinnya ya. Apapun yang terjadi kita akan langkah terus, jalan terus. Sementara itu, mantan kuasa hukum Novi, Dennis, juga turut mengomentari gagalnya kesepakatan damai dalam pertemuan yang dihadiri oleh pihak Agus dan Novi baru-baru ini. Terkait mundurnya Brian sebagai kuasa hukum Novi, Dennis menyebut jika Novi akan mengangkat kuasa hukum sebelumnya yang memilih mundur, salah satunya Pablo Benua. Jika benar Pablo Benua didapuk menjadi kuasa hukum Novi, maka perseteruan Agus dan Novi akan berlangsung sengit. Mengingat Pablo Benua juga terlibat perselisihan yang cukup tajam dengan Farhad Abbas yang berujung saling melaporkan. Seperti apa Pablo Benua menanggapi kabar tersebut? Secara moral saya selalu dukung Novi. Oke. Nah, Lalu satu lagi nih buat teman-teman. Yang jelas setelah mundurnya Bang Brian dari PH-nya Novi, tunggu saja nanti akan ada kejutan-kejutan baru untuk para netizen dan seluruh warga Indonesia, khususnya para donatur. Akan ada gebrakan baru dari Novi. Saya dengar seperti itu. Tunggu saja beritanya selanjutnya ya. Yang jelas saya tidak bisa menjawab hari ini. Tunggu saja nanti sehari 2 hari akan ada informasi selanjutnya. Tunggu saja apakah saya masih diundang dengan beliau. Kalau saya dengar sih sedikit ini ya bocoran nih, bahwasanya tadi dengan mundurnya Brian di PH-nya Novi, katanya sih dengar tim 3 akan direkrut kembali untuk jadi PH-nya. Kalau hal itu rasanya kalau saya jawab nanti salah, tetapi saya yakin Bang Pablo mungkin bisa tidak seperti itu. Tapi saya meyakini kalau ini demi kepentingan bersama, demi kepentingan donatur dan yayasan, saya yakin kalau dengan niat baik tentunya Pablo pasti mendukung dan mudah-mudahan kembali menjadi PH-nya Novi. Saya di sisi saat ini berada di posisi di tengah-tengah para donatur. Tapi kalau memang diperlukan, saya akan melihat situasi. Selama Brian tidak mendominasi dalam menangani suatu persoalan, menangani suatu perkara, insya Allah sih saya akan siap kembali bergabung. Tapi dengan mekanisme penyelesaian yang memang harus disepakati kepada para donatur, karena donatur yang saat ini punya wewenang penuh. Saya kira pertemuan untuk selanjutnya sih itu sudah sulit ya. Yang pasti saat ini proses hukum akan segera bergulir. Udah biarin aja nanti proses hukum yang akan menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.